Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel Trader Efek. Oke, kita buka lagi goal ya. Jadi kemarin saya nggak mendapatkan peluang entry. Nah, kenapa kok nggak mendapat peluang entry? Kan kemarin targetnya sell, dan ketika saya target sell kemarin, nah ini ya di video kemarin saya mengharap ini yang pertama high ini sweep sampai sini. Ini ya sweep, kita punya liquidity di sini. Ini liquidity masuk fair value gap ini dan sweep harapannya, tapi ternyata enggak sweep, ini mampu close di atasnya ini. Oke, maka di sini enggak ada konfirmasi. Lalu di sini saya tarik Vibo seperti ini dan saya mendapati area optimal trade entry yang saya tanda itu di sini. Nah, di sini saya juga nggak mendapat apa namanya konfirmasi. Oke, nah kayak gitu ya analisa saya kemarin. Jadi saya nggak entry. Nah, untuk hari ini bagaimana? Nah, ini kalau saya loh ya. Ini kan kalau kita menggunakan teknik SMC, maka di sini sebenarnya telah terjadi change of karakter buy ya. Karena ini adalah struktur market yang valid. Di sini ada change of karakter sebelumnya. Sini, oke, di sini change of karakter sell. Oke, kemudian di sini ada bos. Oke, nah, kayak gini kan, bos. Nah, kemudian di sini ini adalah high valid yang berhasil di break nih, mampu close di atasnya. Maka ini secara smart money concept disebut change of character. Maka zona ini apa namanya? Entry-nya kita bisa gunakan optimal trade entry ya. Di zona ini kita punya order block. Nah, ini ada order block. Nah, gini. Oke, kemungkinan memang kalau eh, apa namanya kita mau buy ke sini kemungkinan juga bereaksi. Cuman kita harus menunggu yang namanya konfirmasi ya. Di M5 harus ada change of character buy. Kalau saya kayak gini masuk ini, nah gini ya, baru kita buy. Nah, targetnya nggak jauh kalau saya. Ya di zona ini nih, ada fair value gap sell di H1. Nggak jauh. Kenapa? Nah, gini, kalau saya ya, ini masih berpandangan, kalau saya kembali ke time frame daily, karena saya selalu patokannya gitu, di time frame daily itu gini. Nah, ini eh, saya hapus saja dulu ya, saya hapus biar clear. Nah, ini analisa saya kemarin. Pertama, ini kan harga-harga naik, 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 naik. Nah, ini kan sebenarnya ini kan bos, ya kan? Bos. Jadi kalau ada bos seperti ini, berarti saya mengindikasikan bahwa trennya itu masih naik. Nah, terus kemudian turunnya harga dengan candle merah ini di hari Rabu itu tanpa nge-sweep previous daily high. Maka saya menganggap bahwa ini sebenarnya ini adalah koreksi. Oke, koreksi, 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 koreksi. Jadi koreksi turun. Nah, permasalahannya koreksinya ini mau sampai mana? Apakah sampai sini sudah terus kemudian balik lagi naik, terus lanjut naik gitu atau gimana? Nah, gitu ya. Nah, yang perlu kita analisa kan gitu. Nah, kita punya sebenarnya fair value gap di daily itu ini. Nah, kan. Nah, permasalahannya kalau kita perhatikan fair value gap ini habis ya. Artinya ini nggak direspek, ya kan? Nah, gitu. Ini nggak direspek. Kalau ini nggak direspek, apakah ada lagi target di bawahnya? Tapi ini kan naik lagi dan ini kan membuat engulfing ya kan, engulfing buy. Tapi saya memperhatikan tuh ini guys, di sini ini kan ada di hari apa namanya Senin itu ada previous daily high. Nah ini di sweep. Nah di sweep, sweep ini kemudian naik 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 ditahan oleh ini. Oke.
ini kayak gini. Jadi ini naik gitu, ngambil liquidity di sini. Oke. Nah, apakah ini nanti akan balik lagi turun? Permasalahannya gitu. Apakah ini nanti akan lanjut naik? Nah, kalau teman-teman bagaimana? Kalau saya tetap ya, kalau ini di sweep berarti sebenarnya mau ada gerakan turun. Nah, cuman apakah mampu sampai ke low-nya ini? Soalnya kan kalau kita lihat nih bodinya ini kan dimakan habis sama yang ini. Nah, kita harus cari di sebelah kiri itu apa sih sebenarnya yang belum diambil. Nah, kalau kalau kemarin saya melihatnya itu kan di sini ini ada fair value gap. Saya perkecil yang di sini aja. Nah, apakah ya ini sebenarnya dia naik ini juga berupa koreksi dari gerakan ini. Sementara turun ini sebenarnya koreksi dari gerakan ini. Nah ini, paham ya maksud saya? Ini kan gerakan utamanya memang naik, ya kan? Terus dia turun berarti koreksi. Nah, koreksi kan kita nggak tahu ini apakah ini sudah berakhir. Nah, tanda-tanda berakhir apakah sudah ditunjukkan dengan change of character di H1 tadi. Nah, kalau menurut saya pribadi itu masih apa ya? Saya masih tanda tanya. Saya masih belum yakin bahwa harga ini hanya dengan gerakan ini akan lanjut naik lagi. Saya masih belum yakin. Malah saya tuh masih cenderung ini akan ngejar ke bawah ini. Kenapa kok gitu? Ya logika saya ini impulsnya ini masih di zona kalau saya tambahi settingan 50%-nya saya on kan. Menurut saya ini masih di zona premium. Jadi bagi saya untuk buy di sini nih masih apa namanya? Rawan ya. Kenapa rawan? Satu di zona premium dan enggak apa ya? Ini pertama turun ini di break. Terus dia open di sini tanpa nge-sweep ini. Belum ada di daily ya secara daily. Bagi saya secara daily ini belum ngambil liquidity gitu. Ya kalau di time frame kecil memang sudah ya. Kalau eh, di H1 ini kalau kita perhatikan ya. Nah, ini Nah, ini kan turun, buat low, naik. Nah, ini sweep, ngambil liquidity di sini. Sehingga lalu kenceng naik ke atas sampai akhirnya break ini. Nah, permasalahannya apakah ini the real change of character ya? Secara struktur market memang iya. Tapi ini saya masih ragu. Jadi kalau saya nanti harga ini turun, ya kan? Masuk ke order block ini, ya kan? Ini sekaligus di zona optimal trade entry, maka saya akan mencari peluang buy itu nggak jauh, nggak sampai nyari ke sini dulu nggak. Justru nanti kalau saya lihat ini ya, ini di zona ini kalau masih bermain-main di sini terus nanti di sesi Eropa ini atau nanti di New York malah masuk ke order block ini, saya akan cari sell. Ini saya punya order block ini yang include fair value gap juga, gitu. Ini menurut saya loh. Kenapa kok seperti itu? Itu pandangan saya. Kenapa kok begitu? Nah, ini ya karena di daily high ini di sweep. Kalau di H1 memang sudah break. Nah, gitu. Ini sudah break. Nah, yang ngebreak cuma satu candle aja di H1 ini. Break, ya kan? Kayak candle kaget gitu loh, kewenceng del, ya kan? Selanjutnya itu apa namanya ini? Setway. Nah, kalau kita menggunakan teknik Fibonacci ini juga kan berarti ini sudah close di bawahnya dulu ya. Bentar, saya kencengin, gedein dulu. Nah, ini close di bawahnya ini. No, close nih. Berarti ini kan dominan break sell. Iya nggak sih? Ini dominan break sell. Nah, makanya saya masih ragu change of character yang seperti ini gitu. Jadi kalau eh,
Ini malah saya tuh berharap tuh gini nanti, uh, gini ya, dia naik nih sini, masuk ke sini buat konfirmasi di M5. Nah gini, saya sell. Nah target jadi order block ini dulu. Kalau ini jebol, lah baru lebih jauh lagi. Target jauhnya ya sama lah lo ini di dua apa namanya ini 2,618 yang sejajar dengan fair value gap ya tadi di daily. Nih ini jadi gitu. Jadi untuk sementara change of character ini saya enggak berekspektasi bahwa nanti dari sini terus lanjut terbang gitu, saya masih belum. Malah saya masih meyakini bahwa ini nanti akan turun lagi gitu. Ya, kalau nanti ada konfirmasi saya akan coba buy di sini, cuman ya targetnya itu nggak jauh gitu. Itu pandangan saya. Oke, semoga sharing ini ya bisa dipahami ya, namanya pandangan orang kan beda-beda. Nah, balik lagi kan gitu ya. Kalau saya kan ini saya hapus lagi ya, saya ulang di daily-nya. Jadi saya kan menggunakan sistem sistem ya, strategi APK. Jadi saya melihat kan dua candle terakhir yang sudah close kan merah ini sama ini, Senin sama Selasa ini. Sementara hari Senin ini kan previous high-nya ini diambil dengan cara sweep. Dia nggak mampu close di atasnya. Di atas ada supply ini tadi, ya kan? Oke. Ya, ini saya anggap ini sebagai rejection block. Ini saya anggap sebagai rejection block. Oke. Jadi, kalau ada seperti ini, nah setidaknya saya bisa berharap oh harga mau turun lagi, nge-sweep lah paling enggak atau bahkan break ke sini nilonya. Tapi kan ini engulfing. Nah, itu juga memang di hari-hari ini nih benar-benar agak membingungkan. Saya sendiri ya agak rancu sih. Makanya harus hati-hati, enggak benar-benar saya nunggu konfirmasi, kalau nggak ada konfirmasi nggak entry gitu. Karena ya market lagi seperti ini. Mungkin bagi teman-teman yang menggunakan teknik lain ini tepat mudah sekali ya bisa jadi. Tapi dengan teknik yang saya pahami ini lagi ruwet-ruwetnya ini. Menurut saya ini lagi ruwet-ruwetnya. Jadi ya seperti itu tadilah. Saya coba lihat di H4. Di H4. Nah, di H4 pun sama sih sebenarnya. Di sini kita mempunyai kemungkinan fair value gap sell itu di sini kecil sih di sini, tapi jelas ini sudah mematikan fair value gap buy di sini, ya kan? Berarti ini subten. Kalau kalau dia nanti dari sini naik ke sini, ya kita akan mencari peluang sell, sama sih kayak dia satu tadi, gitu. Oke, nah bedanya lagi di sini ada ini, kita punya fair value gap. Jadi, nah ini, nah saat ini ya kan, ini bisa jadi nanti sideways lagi. Kalau di H4 ini sudah nyentuh fair value gap nih di H4. Fair value gap buy. Apakah nanti akan naik lagi? Ya, saya masih belum tahu. Tapi nanti kalau close-nya seperti ini juga berpeluang akan menjadi dominan break sell juga kan ini. Ini kan. Gitu. Jadi oke ya. Jadi kalau saya masih bisa buy, bisa sell. Saya akan tunggu nanti konfirmasi di M5. Kalau ini misalkan kayak gini mau buy ya konfirmasinya di M15. Terus ya target ini apa value gap ini jangan jauh-jauh dulu. Takutnya nanti nggak kejebol malah balik lagi turun. Tuh, kalau di M15 kita lihat dulu. Nah, di M15 tuh gini. Nah, kalau di M15 itu ini ya menurut saya ini bagus di zona ini. Berarti kita punya ini juga ya. Ini order block. Nah,
Cuman di sini ini rawan, ini kita punya zona liquidity juga ini. Nah, bisa naik wush, diambil semua. Nah, oke. Tapi kalau ini nanti naik di apa namanya, zona-zona kill zone, di sini ada apa namanya, konfirmasi, ya kita sell. Tapi tetap ya, saya pandangannya gitu. Saya kembali ke biar nggak bingung di H1. Jadi saya akan ngambil peluang B kalau ada konfirmasi di M5 masuk ke sini, dan saya akan mengambil peluang sell kalau masuk ke sini gitu. Oke, saya malah berharap dulu dia naik ke atas lagi untuk ya di London ini, atau nanti di London ini dia sideway lagi gini, New Yorknya masuk ke sini, kita akan sell. Nah itu aja, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.